letusan yang pertama kali terjadi, paling besar itu adalah yang di bawah ini. Ini kita sebut sebagai letusan Plinian. Letusan Plinian itu dia dilontarkan kira-kira sampai puluhan kilo ke atas atmosfer, baru kemudian diendapkan jatuh kemari. Yang pertama, letusan yang pertama. Ini kira-kira dia akan membentuk satu kaldera yang besar, yang saudara anak sekarang itu. Setelah itu periode berikutnya diikuti oleh letusan yang kita sebut sebagai F2 di sini. Ini mungkin karena pertama kali saya baru datang di lokasi ini, mungkin nanti kalau ada yang keliru bisa saya jelaskan. Yang ini kita sebut sebagai letusan F2. Ini terjadi setelah letusan ini. Ini dia perbedaannya karena pada saat terjadi letusan kelihatannya kawahnya itu sudah terisi oleh air, sehingga letusannya ini disebut sebagai letusan Pretoplenian. Jadi letusannya itu sudah sebagian tercampur dengan air. Kadar airnya lebih tinggi ini, sehingga material yang diletuskan itu lebih halus ini, hampir kedap seperti air. lembung. Harus Seperti kedap lembung. air. Jadi berbeda dengan yang ini adalah letusannya bersifat kering ini. Kemudian ini yang paling menarik, yang letusan yang pendek ini, yang F3 orang nyebutnya F3. Jadi materialnya mirip dengan yang di atas ini, cuman kalau yang dari punyanya penelitian dari Frank Levin itu, kalau letusan yang pertama ini terjadi dalam waktu sekitar 4 jam, jadi dia mengkalkulasikan berdasarkan volume dan jumlah sebaran serta sebaran ukuran fragmen batuan itu. Ini diperkirakan sekitar 4 jam lah kurang lebih terjadi letusannya. Kalau yang ini walaupun dia tipis, ini terjadi dalam periode 18 jam. Jadi lebih lama ini. Kenapa, Pak? Ini dia hitung kalau mengenai kenapa terjadinya, kelihatannya volume yang dia letuskan lebih sedikit tapi lebih lama. Jadi dia ngitung jumlah volumenya ini dengan, kalau yang di sini ini sekitar 2,5 juta kubik material yang keluar untuk letusan F1. Yang ini mungkin kurang dari 2 juta kubik. Nah, setelah ini tiga lapisan yang berdasarkan letusan tadi. Ini ada cerita yang menarik lagi dari atas. Ini sudah selesai letusannya. Pada saat letusan itu semua material itu diendapkan di sisi gunung api itu. Nah, pada saat itu setelah 3 letusan ini maka terjadi erosi terhadap di sampingnya. Ya. Ini membentuk lapisan yang tinggi seperti ini. Jadi dari atas ini merupakan dibawa oleh hujan dingin. Ya, dibawa oleh aliran air ke bawah. Lava. Jadi ini akan membuat puncak gunung yang sudah ada di sana tadi itu tererosi. Jadi terbentuk kawah yang lebih besar. Jadi bisa kita lihat tingginya sangat tinggi sekali, ini berapa puluh meter, mungkin ada sekitar 50 meter ini. Jadi volume yang dibawa dari atas cukup tinggi. Jadi yang di atas ini bukan hasil dari letusan langsung, tapi yang kita sebut sebagai Frank Levin sering menyebut sebagai PDC ya, atau Pyroclastic Density Cluster, atau kalau kita sebutnya pyroclastic flow atau aliran piroklastik saja. Nah, kalau kita lihat yang di sini, ini yang kita sebut sebagai charcoal. Charcoal itu arang, sebenarnya sih arang biasa saja. Arang ya. Jadi ini adalah terbakar, dia tidak menyala. Tumbuhan Dia terbakar tapi tidak yang terkena oleh panas yang tinggi tapi tidak bersentuhan dengan oksigen. Dia akan jadi seperti arang. Jadi dia akan terbakar karena panas tok, bukan karena reaksi dengan oksigen. Umurnya berapa tahun, Pak? Seperti ini. Kalau kita lihat dia berada di atas lapisan F3 ini, berarti dia terjadinya dibawa di atas sana, baru dibawa turun kemari, diendapkan di sini. Jadi dia tidak terbakar di sini. Jauh di atas sana terbakarnya mungkin kena lava magma, gitu, baru yang kebakar sini. Berapa tahun teman-teman? Ini hasil datingnya itu kalau dari Frank Levin bilang tidak ada yang lebih muda dari tahun 1257. 1257. Jadi mungkin di antara 1256 sampai lebih tua lagi. Ada kehidupan nggak di Lombok pas masa-masa itu, Pak? Saya sangat mencurigai orang tewas semua pada saat itu kalau letusan sedahsyat ini. Tapi saya nggak tahu lah, mungkin ada kesaksian yang berbeda. Jadi kalau kita lihat yang di atas ini beda dengan yang di bawah, bahwa materialnya itu macam-macam karena dia terbawa oleh aliran air. Di sini kita lihat bahwa ada material yang sebesar ini, ada batu apung yang sebesar ini juga masuk. Jadi ini menunjukkan bukti bahwa
apa pernah terjadi letusan yang sangat dahsyat di Rinjani. Jumlah volume tebing yang seperti ini menunjukkan bahwa volume material yang diletuskan oleh Rinjani itu banyak sekali, dan ini jarang kita jumpai mungkin di tempat lain di Indonesia. Mungkin Pak Budi atau Pak Oki nanti bisa menjelaskan masalah ini. Apa bahasa Latin? Yang ini kita sebutnya sebagai charcoal, sebenarnya arak. Arak. Masuk angin. Bapak-bapak, ibu. Boleh tanya ini? Bapak sama ibu-ibu Tanya sudah dulu ini. paham? Banyak yang nanya. Lapisan. Bentar. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan lapisan? Belum? Lapisan? Mas Amri kan sudah memberi informasi bahwa ini adalah lapisan. Coba mundur sebentar bapak ibu-ibu. Mundur. Agak jauh sedikit. Agak jauh. Sudah bisa melihat ada lapis yang kemudian di atasnya. Sudah? Ya, kami sebut sebagai lapisan. Kira-kira dalam satu tebing ini ada berapa lapisan? 3, 4, Kalau kurang jelas bisa mundur lagi. 4. Mundur lagi. Biasanya dari jauh baru kelihatan. 6. Coba 6. Yang lain?